Pengemudi lalai saat berkendara, sebuah mobil mewah mengalami kecelakaan lalu lintas dari arah Baranang Siang menuju pintu masuk tol Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 2 orang mengalami luka ringan. Sebuah kecelakaan jenis mobil mewah melaju kencang dan mengalami kecelakaan tunggal dari arah Baranang Siang menuju pintu tol Bogor, Jawa Barat Minggu siang. Berdasarkan video yang beredar, seluruh bagian mobil ringsek dan mengalami rusak parah. Usai kejadian, pihak kepolisian telah mendatangi lokasi dan menyelidiki penyebab kecelakaan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kompol Fajar Harikuncoro menyatakan kecelakaan terjadi karena pengemudi lalai dalam berkendara. Akibatnya mobil hilang kendali ke bahu jalan tol dan 2 orang mengalami luka-luka. Untuk dugaan sementara, karena kurang kehati-hatian dari pengemudi, berdampak kepada kemudian hilang kendali, kemudian terhempas ke bahu jalan. Untuk jumlah orang yang ada dalam kendaraan, ada 2 orang sementara ini. Alhamdulillah dalam kondisi korban luka ringan, keduanya. Untuk penyebab sendiri, sementara ini dugaan sementara karena kurang hati-hati dari pihak pengemudi. Namun penyebab pastinya sementara masih dalam penyelidikan. Ya. Kecelakaan mobil mewah terjadi lantaran oknum pengemudi kerap ugal-ugalan saat memacu kendaraan mereka, apalagi di jalan tol yang memberi peluang mereka untuk memacu kendaraan. Hal ini justru mengabaikan keselamatan berkendara. Pemerintah Kota Padang menelusuri 1.000 orang yang diduga kontak dengan 36 pedagang positif COVID-19. Pasar Raya Padang ditutup selama 5 hari, namun masih ada pedagang yang membandel. Jumlah pedagang pasar raya yang positif COVID-19 terus bertambah, awalnya sempat 17 orang, kemudian menjadi 25 orang, dan sampai hari ini total jadi 36 orang. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Pasar Raya Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang sudah menutup pasar selama 5 hari dan memperlakukan pembatasan jarak serta wajib pakai masker bagi pedagang maupun pembeli. Namun masih ada juga yang melanggar dan beraktivitas di Pasar Raya Padang. Dinas Perdagangan Kota Padang sedang menelusuri sekitar 1.000 orang yang kemungkinan kontak dengan pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Setelah dipastikan positif COVID-19 melalui tes swab, 34 karyawan pabrik rokok di Surabaya dipindahkan dari hotel ke rumah sakit. Sementara untuk swab gelombang kedua terhadap 54 karyawan lainnya masih menunggu hasil. "34 karyawan pabrik rokok Sampurna Surabaya yang terkonfirmasi positif melalui hasil swab dalam tes gelombang pertama ini dievakuasi dari hotel ke rumah sakit. Pemindahan dikarenakan pihak hotel sudah tidak mau menerima pasien positif dirawat di tempat mereka. Menurut Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyudi, untuk 54 karyawan lainnya yang reaktif positif hasil rapid test dan sudah dilakukan swab PCR pada gelombang kedua masih menunggu hasil. Perkembangannya dari Sampurna yang kemarin diketahui sudah positif, itu kita pindahkan ke rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang sudah dipakai oleh Sampurna. Jadi tidak hanya ke rumah sakit itu atas diskusi manajemen Sampurna dan kita. Sementara itu, data penyebaran COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami kenaikan. 1.037 orang positif, 171 pasien sembuh, dan meninggal dunia 112 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pedagang ikan keliling di Banjarmasin Selatan meninggal dunia di tempat pelelangan ikan. Petugas yang tiba setelah mendapat laporan langsung mengevakuasi jenazah korban dengan protokol COVID-19. Pedagang ikan keliling ini tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia di tempat pelelangan ikan air tawar di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan. Video petugas yang mengevakuasi jenazah dengan APD lengkap ini viral di media sosial.
Seorang pasien positif corona di Kota Batu, Jawa Timur memaksa pulang dan memilih dirawat di rumah sebelum akhirnya meninggal dunia. Akibatnya 174 warga yang ikut melayat berstatus orang dalam pemantauan, serta mengkarantina satu desa. Satgas COVID-19 memeriksa rutin 174 warga yang berstatus orang dalam pemantauan di Dusun Santrean Desa Sumberjo, Kota Batu, Jawa Timur. 174 warga ini memiliki riwayat interaksi dengan pasien positif COVID-19 yang baru saja meninggal dunia. Dari ratusan warga yang berstatus ODP, 13 diantaranya menjalani tes cepat karena memiliki riwayat merawat, memandikan, dan memakamkan jenazah. Dari hasil tes, 3 diantaranya reaktif positif corona dan langsung menjalani tes swab. Ketiga warga ini menjalani isolasi mandiri dalam satu rumah. Kerabat dan warga yang melayat ini sebelumnya tidak mengetahui bahwa jenazah adalah pasien COVID-19. Pasien memaksa pulang untuk dirawat sendiri di rumah dan meninggal sebelum keluar hasil swabnya yang dinyatakan positif. Dirawatnya di rumah sakit. Jadi memang informasinya yang kami dapat juga dari Pujon itu bahwa yang bersangkutan memang minta pulang paksa. Padahal pada saat itu masih dilakukan pemeriksaan swab dan belum jadi. Sementara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, perangkat desa mengkarantina wilayahnya. Permintaan dari Dinas Kesehatan melakukan karantina wilayah Desa Sumberjo. Ini dilakukan dengan harapan tujuan untuk membatasi orang masuk, membatasi warga yang beraktivitas di luar Desa Sumberjo. Selain memantau dan mengecek 3 warga positif, perangkat desa memastikan pasien tidak keluar rumah hingga hasil tes swab keluar. Perangkat desa juga mengisolasi mandiri 171 warga lainnya serta mengecek kesehatan setiap hari. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, iNews melaporkan. Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari memperketat penjagaan di pintu gerbang masuk Kota Kendari arah dari Bandara Halu Oleo. Petugas gabungan memperketat penjagaan perbatasan pintu gerbang masuk Kota Kendari arah dari Bandara Halu Oleo. Karena ada informasi 500 TKA asal Cina akan masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara untuk bekerja di salah satu pabrik pemurnian nikel. Satu persatu kendaraan yang lewat di perbatasan diperiksa petugas TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, menolak kedatangan ratusan TKA asal Cina di tengah pandemi COVID-19. Saya kira kami pemerintah kota insya Allah solid didukung oleh seluruh masyarakat Kota Kendari untuk menutup pintu gerbang Kota Kendari untuk bagi kunjungan tenaga kerja asing selama pandemi 19 ini sedang kita hadapi. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat untuk tolong izinkan kami untuk fokus dan konsentrasi menangani pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Penolakan juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD, hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina sampai keadaan benar-benar aman dari ancaman virus corona. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan.